Halo Sobat BMU, perkenalkan saya Jeffrey Maulana. Saya merupakan alumni dari SMA Budi Mulia Utama, tepatnya lulus tahun 2024. Alhamdulillah sekarang saya telah berkuliah di Universitas Syakuala di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Pemerintahan. Kira-kira kepo nggak sih sama USK? Yuk ikutin terus. Kenapa sih saya memilih kuliah di Universitas Syakuala, tepatnya yang di Banda Aceh gitu ya, jauh juga dari rumah gitu kan ya. Alasan saya Universitas Syakuala ini juga merupakan universitas yang besar, universitas berskala internasional juga, universitas yang bagus lah ya, yang dipandang orang khususnya di Sumatera ini universitas salah satu yang terbaik juga. Dan kemudian juga saya melihat di Universitas Syakuala ini memiliki jurusan yang saya inginkan, yaitu ilmu pemerintahan gitu kan. Jadi ya saya langsung aja gitu, langsung ke ilmu pemerintahan di FISIP USK gitu. Mungkin untuk cara mengatur waktu di saat kuliah itu kita harus menentukan dari skala prioritas dulu. Kita kan kuliah juga mau belajar, tapi kan kerjaan kita bukan cuma belajar, kita juga butuh hiburan. Dari itu kita perlu adanya penyeimbangan yang dimana kita harus belajar dan juga adanya hiburan agar semua itu menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau culture shock saya waktu pertama kali ke Aceh, saya kan juga bukan pertama kali ya, waktu kecil juga pernah kesini, emang udah lama sih nggak pernah kesini lagi gitu kan. Dan sekarang saya kuliah emang di Aceh gitu, berarti kayak culture shock saya mungkin yang pertama dari segi waktu ya, karena waktu kita yang dari Jakarta sama di Aceh ini sebenarnya sama-sama WIB, cuma beda langit aja, cuma beda jam gitu. Nah, dari segi waktu itu saya juga ngelihat adanya sebuah budaya yang dimana ketika adanya azan atau azan maghrib terkhususnya ataupun sholat Jumat itu pastinya semua toko tutup dan jalanan itu sepi, nggak ada orang sama sekali gitu sih. Kemudian juga ada culture shock mungkin dari budaya orang-orang sini yang dimana suka ngopi di setiap waktu, misal pagi, malam, itu warkop di sini sangat-sangat penuh sih biasanya seperti itu. Ya, cara untuk mendapatkan motivasi itu sebenarnya banyak ya, kayak kalian tuh harus tentuin dulu goals kalian, tujuan kalian di sekolah itu buat apa. Kalian tuh mau belajar atau cuma mau main-main aja. Kalau mau main-main aja mendingan ya udah, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Kalian harus inget nih, kenapa sih kalian sekolah, siapa yang bayarin kalian sekolah. Kalian adalah harapan juga dari keluarga kalian. Kalian harus gimana ngebuktiin lah kepada keluarga kalian sendiri khususnya, bikinlah mereka bangga. Jangan pernah takut gagal, coba terus berusaha, jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri, jangan pernah dengerin kata-kata orang lain yang enggak, jalanin aja, buktiin juga kepada teman-teman kalian yang ada di luar sana, kalian harus buktiin kalau kalian itu bisa sukses keluar dari BMU gitu. Ini pertanyaan bagus nih, apa sih Kak manfaatnya ikut organisasi di masa SMA untuk di masa perkuliahan? Sebenarnya banyak banget ya, kayak misal kalau kita udah purna tugas juga dari organisasi kita yang kemarin, contohnya ada OSIS, Pramuka, dan lain-lainnya. Manfaatnya itu banyak. Yang pertama mungkin dari saya adalah leadership dulu. Leadership itu seperti kepemimpinan kita yang sudah jadi, artinya kita bisa berdiri sendiri, mandiri, dan juga dapat mengolah pikiran kita untuk mengatur gitu. Kemudian adanya komunikasi. Di sini komunikasi berarti kan cara penyampaian kita. Kita udah nggak ragu-ragu lagi, nggak kagok-kagok dalam penyampaian. Jadi orang itu menerima informasi dari kita itu sempurna gitu tanpa adanya miskomunikasi. Kemudian juga adanya manfaat teamwork ya. Kerja sama tim berarti kita kan udah terbiasa nih kerja sama tim dulu di organisasi, dan waktu kita masuk di perkuliahan itu kita udah siap banget sih buat ya
tugas-tugas diskusi ataupun kelompok, sehingga jadinya kayak udah solid aja kita di kelompok itu, seperti itu. Pertanyaan lagi, kesulitan saya gitu ya waktu masuk kuliah pertama kali, mungkin yang pertama itu dari metode atau cara belajarnya yang berbeda. Semenjak masa SMA mungkin kita masih santai ataupun gimana, atau cuma mendengarkan guru. Kalau di kuliahan ini kita metode belajarnya udah mulai lebih intensif ya, lebih memperhatikan. Dosen juga di sini lebih sering mengajak diskusi, yang artinya mahasiswa dipaksa untuk aktif di dalam kelas tersebut gitu. Persiapan untuk masuk PTN ini kayak kalian harus tahu dulu nih kalian mau jurusan apa, kalian mau univ apa, kalian mau kerja apa nanti. Kalian itu harus, itu yang pertama banget sih buat disiapin dulu. Terus kalian harus nyiapin nih, kalian mau masuk di PTN itu jalur apa. Ya, kalau emang kalian pengen banget nih di SNBP, berarti kan kalian harus bersaing nih dari kelas 10, jaga-jaga nilai kalian. Itu harus konsisten banget, nilainya nggak boleh sampai turun. Dan juga ya pokoknya harus naik terus lah ya. Kemudian kalian juga jangan lupa buat belajar UTBK, karena kita nggak tahu juga kan kita dapat nggak nih di SNBP gitu kan. Jadi kita harus juga ada persiapan cadangan gitu. Kemudian kita juga harus udah mulai nelaah nih, cari-cari informasi tentang ujian-ujian mandiri ya, buat jaga-jaga aja gitu sih persiapannya. Dan persiapan yang lain mungkin ya kalian harus siapin mental kalian sih buat di perkuliahan, jangan kayak mental-mental anak-anak yang masih di SMA seperti itu.